Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul 3 tipe manusia meresponi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Matius 9 ayat 37 dan 38. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada Anda supaya berdoa kepada Tuhan agar Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan-tuayan. Berapa banyak Anda telah berdoa agar Tuhan kirimkan penuai-penuai jiwa? Pertanyaan adalah, jika Anda berdoa kepada Tuhan agar mengirimkan seorang pekerja untuk menuai, maka menurut Anda siapakah pekerja yang akan Dia kirimkan tersebut? Jawabannya adalah dirimu. Andalah pekerja yang akan Tuhan kirim untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan-Nya. Jadi, apa respon Anda terhadap panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Alkitab mencatat ada 3 respon orang terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama, ini aku tidak mau, adalah tipe Nabi Yunus. Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe, tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dalam kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, aku tidak mau. Kerap kali panggilan Tuhan tidak sesuai dengan keinginan hati. Karena itulah banyak yang lebih memilih untuk mengeraskan hati daripada mentaati apa yang Tuhan inginkan. Namun lihatlah apa yang terjadi pada Yunus. Setiap kali Yunus mengeraskan hatinya, ia justru terjebak dalam masalah yang lebih besar. Kapal yang ditumpanginya nyaris hancur diterpa badai. Ia dicampakkan ke dalam amukan laut dan ikan besar menelannya selama 3 hari 3 malam. Menolak panggilan Tuhan tidak pernah menjadi ide bagus. Menolak panggilan Tuhan justru membuktikan Anda tidak memahami anugerah Allah. Hal ini diperhitungkan sama dengan ketidaktaatan. Yang kedua, ini aku utuslah orang lain, adalah tipe Nabi Musa. Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 4 ayat 11-13 menceritakan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Anda mungkin memiliki ketakutan serupa ketika Allah memanggil Anda untuk melakukan sesuatu baginya. Mungkin Anda merasa bahwa Anda tidak cocok untuk panggilan Tuhan ini. Mungkin Anda merasa ada orang lain yang lebih pantas melakukan panggilan Tuhan ini. Tuhan perintahkan, sekarang pergilah. Aku akan menolong engkau berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Percayalah, kemanapun Tuhan mengirim Anda, Dia akan menyertai Anda. Karena Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dialah yang menciptakan setiap manusia dengan talenta-talentanya. Dia mengenal setiap siapa yang Dia pilih sehingga pilihannya tidak akan pernah keliru atau salah. Dia berjanji untuk mengajar dan memimpin orang yang Dia pilih sehingga mampu melakukan tugasnya. Jadi, jangan pernah merasa bahwa Anda tidak cocok untuk panggilan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhanku tidak pernah salah pilih orang, walaupun saya sering merasa salah pilih orang. Ketiga, ini aku utuslah aku, adalah tipe Nabi Yesaya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8.
Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Ini aku, utuslah aku." Nabi Yesaya tidak menanyakan apa detil tugasnya. Ia tidak menanyakan resiko dari menjalankan tugas ini. Dia tidak menanyakan apa yang akan dia dapat jika ia menyelesaikan tugas ini. Dia juga tidak menanyakan berapa lama tugas ini akan berlangsung. Yang dia tahu hanyalah satu: taat. Karena Tuhan telah memanggilnya dan dia mau melakukan apapun sesuai dengan panggilan itu. Kenapa Nabi Yesaya dapat melakukan hal ini? Karena ia mengenal betapa besar kasih karunia Tuhan atas hidupnya. Nabi Yesaya menyadari betapa berdosanya dirinya, dan ketika dia juga menyadari betapa luar biasa kasih karunia Tuhan yang telah menebus dosa-dosanya, dia tidak memiliki jawaban lain selain mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Jadi, jika seseorang dipanggil untuk melayani Tuhan, maka hal itu merupakan anugerah atau kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, orang yang mengerti anugerah dan kasih karunia Tuhan pasti siap untuk melayani. Sebaliknya, orang yang tidak bersedia melayani, itu artinya ia belum mengerti kasih karunia Tuhan bagi hidupnya. Alkitab katakan, karena Anda sudah dibebaskan dari belenggu dosa, berarti Anda tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Maka dari itu Anda harus memperhamba diri sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah Tuhan Anda. Anda harus berkomitmen seperti Rasul Paulus katakan, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20a. Oleh sebab itu, wujud respon Anda terhadap panggilan Tuhan adalah berkomitmen untuk hidup benar dan semakin giat melayani pribadi Tuhan dan pekerjaannya dengan roh yang menyala-nyala. Mari ikuti saya berdoa. Bapakku yang baik, biarlah aku dapat diberikan hikmat-Mu untuk memahami dan mengerti betapa besar kasih anugerah-Mu kepadaku, sehingga dalam meresponi panggilan-Mu hanya satu jawabanku, yakni, "Ini aku Tuhan, utuslah aku sesuai kehendak dan rencana-Mu." Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.